Masya Allah, sosmed dan teknologi informasi hari ini mempermudah mempelajari Islam. Saya kira secara umum seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa memaknai bahwa di masa lalu perdebatan tentang fikih madhab, perdebatan tentang perbedaan madhab dalam urusan-urusan rinci hukum-hukum syara, hukum-hukum syariah itu hanya ada di Fakultas Syariah di UIN atau di pesantren-pesantren. Sekarang ternyata ada di saku kita, di sosmed kita. Ya, silahkan dengarkan ceramahnya Gus Baha, ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, ceramahnya Ustadz Abdul Somad, dan tentu ustadz-ustadz yang lain. Silahkan. Saya sebut 3 ustadz tersebut sekaligus merekomendasi. Kira-kira kalau mau mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube atau di sosmed, mungkin dahulukan penceramah-penceramah tadi yang mewakili Nahdliyin. Saya kira ya kalibernya sangat luar biasa, namanya Kiai Haji Bahaudin ya, atau Gus Baha. Saya gandrung pada Gus Baha ya, biasanya menjelang tidur ya harus mendengar Gus Baha dulu biasanya, karena menjelaskan agamanya luar biasa nyaman ya. Tapi kadang-kadang saya ada konslet dikit karena bahasa Jawa gitu. Ada roaming dikit bahasa Jawa. Jadi kita pandang itu saja, kita pandang kita. Insya Allah hal-hal yang diperdebatkan itu hal-hal yang bukan pokok ya. Kalau hal-hal pokoknya kan sholat sebagai sebuah kewajiban kan nggak diperdebatkan. Tapi sholat sebagai sebuah kewajiban tidak diperdebatkan kewajibannya, dia adalah masuk kategori konsensus atau ijma, dan gak mungkin ada beda pendapat. Jadi kalau sholat fardu itu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sholat fardu, itu tidak bisa diperdebatkan karena konsensus dikunci, jangan sampai ada umat yang beda pendapat. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa ada sholat fardu yang lain, langsung salah itu, langsung salah gitu. Rakaat-rakaat sholat juga itu sudah konsensus. Di mana-mana pasti kita menemukan rakaat subuh 2, kemudian zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Dan kalau ada yang lain pasti salah. Gitu aja langsung, karena konsensus. Ya. Kemudian ada hal yang tidak konsensus pada rincian-rincian urusan. Ya, seperti ketika ngangkat tangan, mengucapkan takbiratul Allahu Akbar sampai di mana, gitu ya. Apakah angkat tangannya di depan bahu kita, di depan dada, atau di depan telinga? Ya tentu tiga-tiganya ada dalilnya. Silahkan. Kalau Anda bermadzhab Syafi'i tentu di depan depan di mana? Telinga ya. Kalau madhabnya madhab Ahmad bin Hambali di depan dada ya. Kalau Maliki di depan pundak di sini. Kemudian kunut tidak kunut ya. Yang kunut itu madhab Syafi'i, bukan NU, madhab Syafi'i. Ya, kebetulan NU kebanyakan bermadhab Syafi'i. Kalau NU berarti Imam Syafi'i NU dong gitu. Yang kunut adalah madhab Syafi'i, bukan NU. Nah, kalau NU berkunut berarti Imam Syafi'i adalah NU. Padahal can lahir kan NU ketika Imam Syafi'i datang. Ya, ini sebahkan ke siapa yang punya pendapat itu, siapa yang berijtihad ya. Jadi Muhammadiyah tidak kunut, berarti Muhammadiyah kemungkinan mengambil pendapat dari mazhab Hambali atau mazhab lainnya. Karena di antara 4 mazhab yang kunut hanya satu, yaitu Imam Syafi'i. Apakah saya kunut? Saya kunut karena saya dari kecil dididik sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i. Gitu ya. Jika saya di sini kunut enggak? Kunut? Ada kunut yang tidak? Ya kunut bagus, tidak kunut bagus, yang tidak bagus tidak salat subuh. Selesai gitu kan? Ya kita nyaman aja begitu, perbedaan kecil seperti itu. Nah, urusan kecil seperti itu ada perbedaan pendapatnya gitu. Nah, yang sering kali diperdebatkan mungkin yang kecil-kecilnya, yang rinci-rinci seperti itu. Ya, sama dengan perdebatan ketika tasyahud ya. Tasyahud, apakah tasyahudnya kemudian kapan telunjuk itu diangkat gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah kapan? Nah, kalau asyhadu an la ilaha illallah ini mazhab Syafi'i gitu. Kalau semenjak awal sudah diangkat mazhab Hambali, diutek-utek lagi gitu. Nah, itu. Saya kira semuanya ada dalilnya dan gak ada persoalan kecil, urusan rinci-rincinya. Di yang pokoknya tidak mungkin beda pendapat dan tidak boleh beda pendapat. Ya. Seperti saum Ramadan, hukumnya wajib, tidak boleh beda pendapat. Saum Ramadan, dah harus di bulan Ramadan,
ya 30 hari atau harus di situ. Kalau ada yang mau pendapat pokoknya saum masa 30 hari aja kan, dicicil tiap bulan kemudian berapa hari kan itu pasti salah. Jangan konsultasi ke ulama, salah pasti kalau gitu-gitu. Karena melanggar konsensus. Saya kira yang konsensus tidak mungkin ada perbedaan pendapat, tapi yang bukan konsensus, yang urusan rinci-rinci itulah medan atau lahan untuk beda pendapat.